Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio Jazz dengan bersamamu di siang hari ini. Dan bersama Anda, kita semua juga kembali akan ngobrol dan juga berbincang dengan salah satu anggota Dewan yang ada di DPRD Kota Cimahi. Nah, siang hari ini siapa ya yang jadi bintang tamunya? Dan siang hari ini tema yang akan kita angkat adalah peran Komisi 2 DPRD Kota Cimahi untuk mewujudkan ekonomi rakyat bangkit. Aduh, kayaknya agak-agak berat ya, tapi kita buat ringan aja dengan obrolan santai yang siang hari ini sudah dihadiri oleh narasumber Ibu Hajah Enil Fadaliza, SPD MPD. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Dan sepertinya Ibu segar aja, ceria. Dan ini akhir tahun, Ibu sibuk nggak sih Bu? Kalau sebagai anggota Dewan, Bu? Biasa aja. Biasa aja ya. Jadi Ibu tetap semangat dong ya. Apalagi kalau sebagai anggota Dewan kayaknya mewakili aspirasi masyarakat. Kayaknya nggak boleh capek ya, Bu. Betul. Kita selalu harus on terus ya, Bu. Ya. Gitu ya, Bu. Ya. Nah, karena siang hari ini kita akan angkat peran Komisi 2 DPRD Kota Cimahi ya, sebagai penyambung atau pendukung ekonomi rakyat Kota Cimahi. Betul. Bangkit nih Bu. Bangkit, ya. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, mungkin sebelum kita mulai obrolannya, saya pengen tahu juga mungkin dari beberapa good listeners juga belum begitu mengetahui, mungkin ada banyak pasti ya yang udah tahu tentang sosoknya Bu Enil ya. Banyak yang belum tahu. Banyak yang udah tahu Bu kayaknya sih gitu ya. Karena tadi di off air ada sempat dibisikin, aduh ternyata Ibu udah 3 periode, waduh hebat sekali gitu ya. Dan mungkin untuk lebih mengenal ya Bu, Ibu selain Ibu sudah 3 periode ya sebagai anggota Dewan, ini aktivitas sebelum menjadi anggota Dewan Ibu bergerak di bidang apa atau di partai, gimana Bu? Mangga-mangga. Kita perkenalan dulu ya. Siap, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat pencinta pendengar Mix 92,9 FM. Perkenalkan saya Enil Fadaliza. Saya alhamdulillah dapat amanah tuh dari masyarakat Kota Cimahi, khususnya Dapil 6. Itu Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Setiamana. Alhamdulillah kami dari Partai Gerindra. Jadi ketua umum kami adalah presiden kita dong. Oh iya dong. Iya. Karena penggemarnya Presiden Prabowo nih sekarang disapa oleh Bu Enil ya dari Partai Gerindra ya Bu. Iya, nah dari Partai Gerindra, alhamdulillah saya di periode sekarang saya diamanahkan oleh fraksi Gerindra di Komisi 2. Komisi 2. Jadi memang bidangnya itu perekonomian, pendapatan asli daerah gitu. Tadi ada pertanyaan dari Teh Arin ya, tentang sebelum saya jadi anggota Dewan, alhamdulillah saya bergerak apa ya? beraktivitas banyaknya ya. Gatot Subroto. Tuh pantesan banyak yang pernah ketemu ya Bu pasti ya. Iya. Yang di Gatsus ini ya. Betul. Saya di sana alhamdulillah dari tahun 2002 dulu. Saya member saya dari Gunung Halu ya kan. Banyak deh. Alhamdulillah banyak sekali. Nah, tahun 2013 jenuh tuh di multi level ya kan. Kayak jualan kacang goreng, beli tas 1.000 juga laku ya kan. Iya benar. Alhamdulillah. Tapi tetap kita ada titik jenuhnya karena memang pada dasarnya saya ingin dekat dengan masyarakat, kan. Alhamdulillah suami saya ngizinin tuh ikutan di partai. Iya, kebetulan Bapak hadir nih. Selalu mendampingi. Alhamdulillah. Ya, supportnya aduh luar biasa ya. Betul. Nah, alhamdulillah kita masuk ke Partai Gerindra Kota Cimahi dari 2014. 2013 ya kan. Terus ikut seleksi. Alhamdulillah saya masuk menjadi salah satu kandidat di dapil yang sekarang tetap saya ada di dapil itu. Oh, tetap di dapil 6 ya, di Cimahi, Padasuka dan 2014 itu namanya masih dapil 3.
Oh gitu, sekarang Iya. dapil 6 ya Iya. disebutnya. Iya. Iya. Nah ini kalau mungkin tadi seperti perjalanannya ya sebelumnya kayaknya businesswoman nih gitu. Iya. Boleh dibilang begitu ya. Alhamdulillah ya. Nah ini kenapa sih Ibu kok kepikiran gitu Bu untuk jadi anggota dewan? Padahal kan kayaknya jadi businesswoman lebih menggiurkan ya Bu daripada jadi anggota dewan. Iya, alhamdulillah karena mungkin dari sekolah juga kita dulu kan senangnya bersosialisasi, Betul. terus ke apa banyak teman gitu kan. Begitu saya nggak terpikiran mau berpolitik. Intinya sih saya pengen dekat sama masyarakat, pengen berbaur gitu kan. Alhamdulillah suami ngizinin berpolitik. Iya, betul. Ternyata pikiran saya dari berdagang ke politik 90% atau 180 derajat berubah ya kan pola pikir kita ya kan dari tadinya bisnis menjadi apa namanya wakil rakyat ya, yang harus tulus ya kan betul. Karena masyarakat kita kan merasakan mana yang dibuat-buat, mana yang tulus, mana pure kita yang mau bantu. Dan alhamdulillah dengan adanya saya menjadi wakil rakyat, alhamdulillah saya bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa langsung menyapa khususnya ibu-ibu. Otomatis ya kita pasti dekatnya dengan ibu-ibu ya. Saya awalnya sih deketin Posyandu. Oh gitu, Ibu jadi kader atau jadi aktivis di Posyandu? Dia salah satunya itu. Alhamdulillah waktu itu Pak RW-nya yang tempat saya tinggal dukung banget. Dukung banget, alhamdulillah. Jadi walaupun saya pindah rumah, tetapi saya tetap di sana gitu. Karena itu salah satu bentuk terima kasih saya karena saya lahir ada melalui jalur dari RW di situ. Iya. Jadi Ibu tumbuhnya di situ ya. Aduh tadi sempat simak juga ya. Ibu kayaknya rendah hati sekali dengan menyebut bisnis itu dengan dagang gitu ya. Kata Ibu diawali dengan dagang gitu ya dan ternyata beralih jadi wakil rakyat. Itu yang perbedaan yang signifikan Bu, yang terasa gitu mungkin di kehidupan keluarga mungkin atau ibu dengan anak-anak dengan bapak gitu ya. Yang terasa banget perbedaannya apa sih Bu sebelum dan habis jadi anggota dewan? Kata ini keluarga yang bilangnya waktu saya masih berdagang itu saya betul-betul keras ya kan karena memang fighting ya kita harus nggak ada istirahat itu namanya. Kalau dagang ada target betul ya, Bu, target. Jadi itu kita kerjaan kita bulan ini itu udah beres kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah 2 bulan yang akan datang. Wow. Nah, itu targetnya yang harus kita lakukan dan itu saya lakukan. Kita bisnis Shopee Martin lebih dari berapa belas tahun ya. Dari anak saya belum lahir yang kecil sampai saya lupa loh itu anak saya yang kecil itu siapa yang ngasuhnya. Oh gitu. Saking asiknya dengan dagang sampai anak-anak saya bilang dulu mah Ami mah suka matanya keras-keras katanya. Oh gitu. Melotot. Oh gitu ya. Nyebutnya keras-keras matanya ya. Tapi memang kalau dagang itu kita memang harus berjuang visionernya ke ini mungkin keuntungan apa segala macam. Makanya suami saya bilang itu kayaknya di kepala Ami ya, anak-anak manggil saya Ami padahal Umi gitu ya kan. Nah, di kepala Ami kayaknya duit di pikirannya tuh RP aja. Baru anak saya udah kelas berapa? Berumah ya Bu? Iya, udah kelas 3 SD terus dia marah karena dia ranking saya nggak datang. Ke sekolah. Ya dia nangis anak saya yang bungsu. Ami nggak percaya ke adik katanya. Terus saya baru ngeh kan, iya saya fungsinya ibu rumah tangga gitu kan. Nah alhamdulillah saya pikir dengan masuk politik saya bakal santai gitu kan. Ternyata Bu, alhamdulillah saya menikmatinya karena memang di pikiran saya nggak selalu benefit ya. Betul. Saya akhirnya bisa berteman lebih punya waktu mungkin dengan keluarga banyak sekali waktu karena betul-betul itu Shopee Martinnya saya tinggalin. Oh gitu. Jadi di orang lain yang ngurus ya Bu? Oh iya. Dan akhirnya karyawan saya alhamdulillah ada sedikit pengalaman yang menyedihkan karena saya asik di politik itu ditinggalin. Gitu. Tapi tetap berjalan? Enggak. Langsung cut.
Oh gitu ya. Iya. Jadi ternyata ada pengorbanan yang Betul. di luar ini ya. Iya. Cuman kalau kita memang ikhlas, alhamdulillah itu bisa terlampaui, kita lalui. Iya, betul. Nah, ini ada keywords lagi yang sempat saya tangkap ya. Selain Ibu juga menyebutkan bisnis itu dengan dagang, kemudian juga ada kata-kata Ibu bilang bahwa kita tuh harus tulus ya, sebagai anggota dewan. Betul. Itu keywordsnya ya, Bu. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan peran Ibu sebagai sekarang anggota Komisi 2 ya, di DPRD Kota Cimahi. Dan pandangan Ibu di ekonomi rakyat yang sekarang sedang berjalan. Kalau dulu kan Ibu juga sempat membandingkannya. Kalau dulu kayaknya bisnis tuh jalannya enak aja ya. Iya. Orang ada tren apa beli gitu ya. Nah, kalau sekarang Bu, ekonomi rakyat yang ada di Kota Cimahi terutama ya, ini gimana Bu menurut Ibu? Nah, di Kota Cimahi semenjak pasca kita COVID ya kan, bisnis kita mau bisnis itu agak sulit ya kan. Ini pasca COVID ya Bu? Iya, dan sekarang ini lagi saya melihat sekarang itu mulai, apalagi dengan adanya program Pak Prabowo, ada makan siang gratis MBG, kemudian ada koperasi Merah Putih. Alhamdulillah di Kota Cimahi 15 kelurahan koperasi Merah Putih kita sudah terbentuk ya kan. Itu memang karena leading sektor Komisi 2, jadi saya tahu gitu kan. Alhamdulillah saya juga mengawal atau saya terus mengikuti untuk koperasi Merah Putih Kota Cimahi di beberapa kelurahan, karena memang kan itu perlu banget ya. Nah, untuk UMKM Kota Cimahi juga mulai ada giatnya, ada membangkit ya. Karena memang alhamdulillah peran dari pemerintah Kota Cimahi yang begitu intens membuat acara, pelatihan, UMKM naik kelas, sehingga giat-giat ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dalam UMKM khususnya bidang kuliner ya kan bisa tersalurkan, walaupun memang agak belum begitu ini ya, mengingat kita COVID kan kita down banget ya. Segala sesuatu apa yang mau kita kerjakan juga untuk usaha dagang sulit banget. Saya sempat karena memang saya ininya di dagang, saya sempat kan saya kan harus membentuk anak-anak saya ya kan. Yang paling mudah itu kan dagangnya, cara berdagang, dan itu sulit. Karena saya ngalamin sendiri, saya ngajak anak-anak, ternyata coba bisnis ini nggak bisa, coba ini, jadi emang pasarnya. Alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah Kota Cimahi, saya melihat dan saya juga salah satu penggerak UMKM, ya kan, alhamdulillah mulai maju, daya beli Kota Cimahi juga mulai meningkat, bangkit lagi ya. Setelah sebelumnya kita cukup terpuruk boleh dibilang ya Bu, apalagi di masa pasca COVID ya, dimana semua bisnis juga mungkin mengalami keterpurukan gitu ya. Nah Bu, kalau keterkaitannya dengan mungkin fungsi dari DPRD terutama di Komisi 2. Nah ini bagaimana Bu Komisi 2 DPRD, karena tadi ada di perekonomian dan juga pendapatan asli daerah ya. Ini gimana untuk mendukung DPRD sendiri melalui Komisi 2-nya bisa mendukung program ekonomi rakyat gitu, dan terutama untuk membangkitkan lagi ya nyawanya gitu ya. Iya, gimana Bu? Nah, tetap Komisi 2 itu adalah bagian daripada lembaga DPRD ya kan. Fungsi anggota DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat itu sebenarnya ada 3, yaitu pertama fungsi pengawasan, ya kan, terus fungsi anggaran, terus anggaran kita suka bilangnya budgeting gitu kan. Terus fungsi legislasi atau pembuat perda ya kan. Untuk Komisi 2 memang kita leading sektornya ke bidang pendapatan. Otomatis karena memang kita anggota dewan itu hanya di fungsi pengawasannya dan anggarannya, karena kan sebenarnya eksekutornya itu eksekutif.
ya kan, pemerintah yang ya menjalankannya kan, yang ya. menjalankannya otomatis kepala dinas dan semua sesuai dengan leading sektor kita. Memang kita kemitraannya dengan bidang Disdak Koperin ya kan, yang ada di Kota Cimahi. Nah, ada juga koperasi dan ada bidang perdagangan. Nah, Komisi 2 selalu mendukung penuh dalam hal ini ketika pemerintah Kota Cimahi melakukan giat-giat terkait UMKM. Alhamdulillah kan disitulah peran kami mendukung, mengawasi jalannya pemerintahan ini. Alhamdulillah saya melihat UMKM Kota Cimahi kan banyak naik kelas, meningkat kelas, gitu. Dan itu memang kalau untuk yang pelaksanaannya kan memang eksekutif, kami hanya bisa mendorong melalui 3 fungsi tadi ya. Iya, jadi memang disitulah peran kita. Kami hanya bisa mengawasi, terus anggarannya kita penuhi dengan dibahas di badan anggaran. Iya, gitu. Kemudian legislasinya juga yang mensupport ya, mensupport. Nah, kalau legislasinya itu kami akan membuat beberapa perda-perda untuk melindungi UMKM yang bergerak di bidang UMKM ini. Iya, betul. Nah, ini kalau di mungkin sekarang yang sedang berjalan ya, ini sudah masa ketiga periode Ibu menjadi wakil rakyat ya. Ini kalau ada perbedaan nggak sih Bu dari periode yang sebelumnya dan sebelumnya lagi gitu ya, dan yang sekarang program-program ekonomi rakyat yang sedang dijalankan, mungkin dari sisi strateginya berbeda atau justru yang berkenaan dengan UMKM seperti tadi Ibu katakan, kemudian juga usaha-usaha yang ada di rakyat, itu punya perbedaan yang cukup signifikankah? Iya, betul. Karena tahun 2014 kita itu kan belum adanya COVID. Justru saya ingat betul 2014 sampai 2019 itu ekonomi kita Kota Cimahi luar biasa bagus, sedang baik ya. Iya kan, usaha apapun istilahnya jual apapun laku ya kan. Terus waktu itu memang periode pertama saya ya kan. Nah, jadi pas banget ya Ibu itu sebelum COVID ya. Iya. Gitu. Iya. Nah, kita lagi nanjak-nanjaknya gitu, dan pemerintah juga giat-giatnya melakukan edukasi ya kan kepada masyarakat terkait ini. Tapi begitu adanya COVID, semua stuck, kita nggak boleh keluar rumah ya kan, berapa bulan tuh, 2 bulan lebih ya kan, kita diam sehingga mohon maaf, saya merasa kita dibodohkan ya kan. Terus masyarakat kita awal-awal begitu COVID dinyatakan tidak ada, akhirnya kan dari kita biasa akhirnya untuk mengangkat lagi ekonominya kan agak sulit. Belum lagi masyarakat kita dituntut untuk digitalisasi, ya kan, semua melalui ini ya kan. Jangankan masyarakat kita, saya saja perlu belajar ya kan. Nah, anak sekarang Gen Z kalau ngajarin emaknya itu cuma sekali. Iya kan? Dianggapnya kita langsung ngerti, Bu. Iya, makanya saya tuh kadang bete banget kan. Kak, tolong dong gitu kan. Ini kan tadi udah diajarin. Nah, loh gitu kan. Kebayang tuh masyarakat kita. Tapi saya berharap sekarang kan karena memang pinter-pinter lah ya. Iya, mungkin saya yang gaptek gitu ya. Mudah-mudahan sih semuanya rata ya, maksudnya bisa mempelajari dengan cepat. Betul. Gitu ya, perkembangan di digitalisasi. Termasuk juga e-commerce, kemudian perdagangan melalui Nah, untuk beberapa pedagang juga dengan adanya digitalisasi, banyak pedagang kita yang harus memang mengikuti zaman yang tadinya offline jadi online gitu kan. Iya, jadi memang banyak sekarang tuh saya melihat dari tahun sesudah COVID kita 2021 ya, 22, nah 21 parah banget, parah banget ya kan, 22 ya kan, terus sekarang 2023 kita mulai bangkit, 24, nah 2025 ini saya melihat UMKM bagus ya, mulai bagus ya kan, walaupun memang tidak sama seperti tahun sebelum COVID. Nah, sebelum COVID juga saya melihat kan, saya bisnis Shopee Martin itu dari tahun
2002 ya kan. Nah, ekonomi kita juga belum, Cimahi juga saya sih melihatnya dari lalu lintas ya. Iya, betul. Belum padat banget kan waktu itu. Nah, kebetulan berarti kan kendaraan gitu ya belum macet kayak sekarang gitu kan. Nah, karena memang toko saya waktu itu di pinggir jalan ya kan, di tempat strategis pula ya Bu. Nah, saya jadi bisa melihat dulu mah nggak sepadat itu, sekarang males banget ya keluar di beberapa jam ketika lalu lintas padat gitu kan. Memang Cimahi luar biasa padatnya. Jadi memang kalau sekarang orang juga lebih banyak cari barang, kemudian bertransaksi ya jempolnya aja yang main. Betul, ya Bu. Online ya. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin itu ada perbedaan ya, kebetulan Ibu di sebelum Covid, kemudian di masa Covid, kemudian setelah Covid seperti sekarang ya, ada perbedaan yang nyata ternyata ya di perekonomian rakyat. Dan mudah-mudahan perekonomian rakyat ini dengan juga kerjasama antara Komisi 2 DPRD Kota Cimahi, kemudian seperti tadi disebutkan mitranya di Sdagkoprin, ini juga bisa sama-sama untuk membangkitkan lagi ya perekonomian rakyat, terutama sepertinya UMKM ya yang jadi UMKM. Fokus perhatian gitu ya. Dan pasar tradisional. Oh, betul. Nah, selain UMKM ternyata ada pasar tradisional yang juga harus kita bangkitkan lagi ya. Oke Bu, nah ini sepertinya udah mulai seru ya pembahasannya. Untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan di 085161280929, dan juga mungkin kita akan sedikit banyak bukan berguru ya, menarik pengalaman dari Ibu Enil ya tentang perekonomian rakyat di Kota Cimahi, kemudian juga tantangannya apa sih sebetulnya, dan apakah ada solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kota Cimahi terutama di Komisi 2 untuk bisa mungkin lebih mempercepat perekonomian kita bangkit. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih lanjut perbincangan kita bersama Ibu Enil Fadaliza, SPD MPD. Dan tadi cukup seru ya, karena ternyata perjalanan karir gitu ya dari Ibu Enil ini mungkin bisa jadi inspirasi juga ya untuk kita, terutama anak muda nih ya. Ternyata berpindah dari berbisnis kemudian jadi wakil rakyat itu juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Ternyata banyak yang Ibu Enil korbankan, termasuk juga waktu bersama anak-anak, kemudian juga tidak langsung begitu jadi anggota dewan, kemudian jadi waktunya jadi banyak juga ternyata enggak ya. Iya, jadi harus memang kita maintenance membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga itu memang harus betul-betul kita pikirkan, kita bagi. Betul, manajemen waktu itu sangat-sangat ternyata harus kita perhatikan ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Tapi ada juga yang ingin di on air kan katanya Bu, ingin menyapa Ibu secara langsung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Oh, sebentar. Halo. Sebentar. Halo. Iya. Siap. Udah. Gimana Ibu dengan Ibu siapa, di mana, dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya Bu Neneng. Gimana? Mau bertanya langsung ya? Tersepona kayaknya ya. Tersepona dengan suara Bu Enil. Cempreng. Enggak Bu, enak banget. Kayaknya keibuannya dapat gitu ya, meskipun nggak menyaksikan secara langsung ya. Iya, gimana Bu? Gimana Bu Neneng? Komisi 2 Bu.
Iya, Ya, betul. betul. Ya, betul. Iya, iya. Siap. Ya, betul. UMKM Betul. ya. Siap. Ya, ya. Oke. Mangga. Jadi jawabannya boleh didengarkan di radio ya. Oke. Hatur nuhun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Bu? Katanya UMKM boleh dong diajak gitu ya, meskipun itu program mungkin salah satu program pemerintah dari pusat gitu ya, langsung dari BGN, tapi UMKM yang ada di sekitar Kota Cimahi mungkin boleh diajakin gitu Bu? Memang seharusnya diajakin. Memang gitu seharusnya MBG yang ada di Kota Cimahi memang melibatkan, berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Cimahi. Betul. Dan saya karena memang saya dari fraksi Gerindra, saya agak memahami program Bapak kita Pak Prabowo. Jadi memang salah satu untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, salah satunya itu memang dari Koperasi Merah Putih, kemudian kemudian ada MBG tadi yang seperti kata Bu Neneng yang dari Cipageran terkait dengan UMKM minta terlibat di MBG. Betul. Memang betul, insya Allah kami dari Komisi 2 kita akan list dulu MBG mana aja yang sudah running, running di Kota Cimahi, dan kita akan minta list dari Disdakoperin terkait UMKM mana yang bisa masuk ke MBG, dan kita akan salurkan, tapi bertahap karena betul. Memang kan memang betul program Bapak ini kan dari kita untuk kita oleh kita, betul. Kan. Termasuk juga saya berharap semua dapur-dapur MBG di Kota Cimahi itu kalau boleh meminta itu relawannya itu memang harus dari lingkungan, sehingga sekitar sehingga jadi nanti memberdayakan betul. Jadi ke ekonomi kita nanti akan giat perlahan karena memang berarti kan itu salah satu program ini salah satu untuk mengurangi pengangguran di Kota Cimahi, kan? Nah, saya berharap dengan adanya MBG, saya kan keliling juga nih di Kota Cimahi. Kota kita mah kecil. Cuma 3 kecamatan kecil dan luar biasa padatnya. 3 kecamatan, luas 40,2 km persegi, itu pun kita itu dibagi 3, ada kawasan industri, sepertiganya itu untuk TNI, ABRI kan, baru sepertiganya kawasan lingkungan masyarakat, pemukiman, betul. Nah, saya melihat banyak gedung-gedung biru putih, SPPG Nah, saya berharap memang petugasnya atau relawannya itu adalah masyarakat sekitar, sehingga itu kan jadi masyarakat kita jadi tidak mengurangi pengangguran pasti, sehingga ada giat, ada ininya untuk ekonomi, kan. Kalau kita sudah salah satu relawan di SPPG itu otomatis kita kan jadi tidak pengangguran, kan, betul. Mengurangi pengangguran. Terus kami juga berharap dari Komisi 2 agar setiap dapur MBG itu bekerja sama dengan UMKM yang ada di lingkungannya. Jadi memang saya berharap nanti kita MBG ini adalah salah satu membangkitkan ekonomi Kota Cimahi. Salah satu upaya nyata Bu. Betul. Makanya saya sih melihat pemerintah Kota Cimahi semakin kesini kan semakin giat tuh UMKM-nya, digitalisasinya, kan. Saya kembali lagi kepada kita masyarakatnya, mau nggak? Balik lagi ke masyarakatnya. Karena pemerintah saya melihat sudah banyak program. Tinggal kita kembalikan lagi ke diri kita, karena sesungguhnya kalau kita nggak mau melakukan apa-apa, kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang bisa
mengubah. Iya, ya kan? betul, betul. Betul sekali, Bu. Jadi selain upaya dari pemerintahnya langsung Betul. melalui BGN mungkin ya Iya. dan melalui prosedur dan ketentuan di pembentukan SPPG ini juga masyarakatnya juga harus mau, kata Ibu ya. Iya. Mau nggak masyarakatnya juga diajak lari gitu ya. Iya. Kalau jadi kita bisa bersama-sama ya. Bersama-sama. Mengejar Gayung bersambut. Betul. Istilahnya mah itu ya, Bu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lain nih, Boleh. Bu, dari Pak Budi katanya. Ya. Ibu Dewan katanya, aduh, ini Ibu Dewan ya, Bu Enil gitu ya. Nah, ini katanya bagaimana ekonomi memang dikatakan seperti tadi Ibu katakan sepertinya mulai bangkit ya. Tapi kenapa di lapangan kami masih susah nih cari kerja katanya. Apakah peran nyata Komisi 2 DPRD Kota Cimahi supaya kebangkitan ekonomi ini benar terasa sampai ke dapur rakyat katanya. Gimana, Bu? Nah, jadi mengenai lapangan kerja nih, lapangan kerja ya sebenarnya lapangan kerja itu leading sektornya di Komisi 4 ya kan, iya. karena memang Komisi 4 itu mitra kerjanya di Disnaker. Ya, kalau kami memang untuk perekonomiannya saja. Tapi kami melihat kami dari Komisi 2 dengan 3 fungsi kami yang melekat itu kita bermitra dengan Disdakoprin dan kami melihat dan ikut serta juga dalam geraknya pelatihan UMKM di Kota Cimahi dan itu salah satu tindakan nyata real untuk masyarakat kita dan kembali seperti yang tadi saya bilang, kembali lagi ke diri kita sendiri. Pemerintah sudah memberikan banyak peluang, banyak kesempatan. Kembali ke kita, mau nggak kita cari informasi ada giat apa nih di pemerintah gitu. Karena memang sebenarnya banyaklah kekurangan, tapi dengan kita sering belajar, sering mengikuti pelatihan pendidikan yang diberikan oleh dinas, insya Allah kemauan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya, betul sekali, Bu. Nah, ini balik lagi ya, mungkin salah satu cara seperti tadi Ibu katakan banyak pelatihan buat UMKM. Jadi lapangan pekerjaan itu tidak hanya dicari tapi juga diciptakan ya, Bu. Betul. Gitu ya. Nah, itu salah satunya melalui UMKM yang memang berkualitas dengan banyak ikut pelatihan itu ya, Bu. Betul. Nah, ini kalau ada satu pertanyaan lagi nih, Bu, dari Pak Faris katanya. Nah, kami sering dengar istilah pemulihan ekonomi, tapi yang kami rasakan justru harga kebutuhan pokok naik nih, Bu, katanya. Dan gimana Komisi 2 DPRD Kota Cimahi mengontrol kebijakan biar ekonomi bangkit tanpa menambah beban buat rakyat? Ya, betul. Ini soal harga di pasar. Alhamdulillah kami di Komisi 2 selalu berkomunikasi kembali lagi dengan dinas Disdakoprin karena memang Kota Cimahi mempunyai 3 pasar tradisional, yaitu Pasar Atas, Pasar Cimindi, dan Pasar Melong. Insya Allah memang kami kalau untuk pasar antri itu swasta ya. Nah, tetapi di 3 pasar ini kami insya Allah meminta atau hadirnya peran pemerintah agar menekan harga-harga di pasar tradisional kita, ya kan, sehingga dan kita juga ada nanti revitalisasi atau pembangunan untuk pasar Cimindi. Mudah-mudahan ADED-nya di 2026 ini bisa lancar sehingga pembangunan nanti kita untuk pasar Cimindi semakin bagus. Nah, kembali lagi yang tadi pertanyaan kami harga ya bagaimana, karena memang nggak mungkin juga kan di Cimahi umpamanya harga beras kemarin kan kita bermasalah harga cabai ya kan sampai jadi masalah tuh sampai nasional gitu betul, kan. Betul. Nah, saya rasa harga di Cimahi nggak begitu jauh dengan Kota Bandung dan kota-kota sekitarnya KBB dan lainnya. Cuman memang fluktuatif ya, karena memang
kita nggak bisa mengendalikan kan. Cuman ya itu fungsi kami di DPRD, apalah daya kami keterbatasan kapasitas kami terkait ini, memang itu komunikasi kami dengan dinas yang menangani itu, insya Allah kami akan menekan sehingga masyarakat jangan sampai terlalu terbebani. Betul. Nah mungkin balik lagi ke salah satu fungsinya DPRD yaitu di bidang pengawasan, betul ya. Nah ini kalau berkaitan dengan salah satu faktor yang cukup berpengaruh untuk bangkitnya perekonomian di suatu daerah adalah investasi, Bu. Nah Komisi 2 dalam hal ini, Komisi 2 DPRD Kota Cimahi punya strategi khusus nggak untuk menarik investasi dari di Kota Cimahi ini untuk bisa meningkatkan perekonomian rakyat? Alhamdulillah kita punya mall pelayanan satu pintu ya kan di Jalan Aruma. Nah, memang alhamdulillah ketika dinas penanaman modal memberikan presentasinya terkait menarik atau membuat agar ada datangnya investor luar ke Kota Cimahi, ada beberapa program memang yang mereka presentasikan di Komisi 2 dan insya Allah itu akan, karena kan ini di akhir tahun nih. Iya betul. Akhir kan? tahun ya. Jadi kan kita kalau akhir tahun itu gadget ya. Iya betul. Betul sekali. Kalau pemerintahan ini kan pelaporannya banyak, ininya banyak. Tunggulah di 2026 dengan dinas penanaman modal kita. Tapi insya Allah memang pemerintah Kota Cimahi banyak program-program yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Pak Wali Kota kita Pak Ngatiana. Jadi insya Allah kami sebagai Komisi 2 mendukung penuh dengan mudah-mudahan programnya jalan sehingga ekonomi di Kota Cimahi semakin meningkat. Bisa segera bangkitnya dan ini bisa kerasa oleh masyarakat ya. Oke, dan ini kalau boleh tahu Bu, mungkin karena pemerintahan ini terdiri dari DPRD dan juga pemerintah Kota Cimahi ya. Ini apakah ada proyek pembangunan yang mungkin saat ini sedang dijalankan di Kota Cimahi untuk meningkatkan perekonomian rakyat selain tadi ya revitalisasi pasar Cimindi, pasar Cimindi, kemudian ada yang lainnya kah? Itu yang disampaikan oleh kemarin oleh Pak Wali Kota. Insya Allah nanti kita ada underpass di Gatot Subroto agar kemacetan di Kota Cimahi terurai salah satu. Dan saya rasa dengan adanya pembangunan underpass ini, ekonomi juga Kota Cimahi jadi ini kan salah satu itu upaya agar Kota Cimahi dengan adanya percepatan ini mudah-mudahan bisa membantu membangkitkan ekonomi masyarakat di Kota Cimahi ya. Jadi kalau nggak macet kayaknya yang investasi, yang mau berdagang, yang mau menjalankan perekonomian juga kayaknya lebih tertarik ya Bu. Lebih satset gitu ya. Oke Bu. Nah ini nggak kerasa Bu, ternyata kita harus menyudahi dulu nih perbincangan kita. Lain waktu boleh ya Bu mengundang lagi Ibu untuk datang kemari. Iya. Dan good listener sepertinya rasanya kok kayak diajak ngobrol oleh seorang ibu yang tidak hanya menasehati dengan teori-teori gitu ya, tapi kayaknya dengan pengalaman ibu sehari-hari, kemudian pengalaman ibu selama ini juga membuka wawasan kita, para good listeners, pendengarnya Mix Radio juga untuk mengambil inspirasi dan juga mungkin jadi lebih semangat ya Bu untuk ikut bangkit dan membangkitkan perekonomian rakyat di Kota Cimahi. Nah sebagai penutup silahkan sampaikan Bu, mungkin harapan Ibu terhadap masyarakat Kota Cimahi, kemudian juga pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra untuk mendukung bangkitnya perekonomian rakyat di Kota Cimahi. Silahkan. Dari saya Inul Fadahliza, saya menginginkan semua masyarakat Kota Cimahi khususnya ibu-ibu rumah tangga, ayo mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga untuk membangkitkan ekonomi. Mulailah kita melangkah sedikit demi sedikit agar kebutuhan rumah tangga kita bisa terpenuhi. Dan ada sedikit ini pesan-pesan dari
Boleh, Bu. dari teman-teman. Mhm. Harapan kami ekonomi rakyat Cimahi dapat naik kelas dan semakin mandiri melalui kolaborasi pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Saya berharap masyarakat mulai melek, mulai mau mengetahui program apa saja sih yang ada di pemerintah sehingga bisa mau mengikuti program diklat atau pelatihan-pelatihan yang membangkitkan ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan mulai dari diri sendiri, masyarakat kita tumbuh, ya kan, ekonomi membaik. Demikian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Aduh, enggak, Bu. Banyak wawasan, banyak pengetahuan ya yang kita dapatkan di perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan itu ya, kita mungkin untuk good listeners yang masih pada muda-muda nih, kita bisa mengambil banyak sekali inspirasi dari perbincangan kita kali ini. Apalagi Bu Enil ini sudah kali ketiga ya sebagai sebagai anggota dewan dan sebagai wakil rakyat kita di DPRD Kota Cimahi. Terima kasih untuk perhatian Anda, good listeners, dan juga untuk Anda yang mendengarkan perbincangan ini melalui streaming kita di 929mixradio.com, kemudian juga melalui 92,9 FM. Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, Bu. Terima kasih untuk kehadirannya di studio, dan untuk kali ini saya Arindia Asmara pamit dan sampai jumpa.